Akhirnya suatu hari mamanya meninggal. Nah ketika mamanya meninggal, dia nggak punya harapan lagi untuk hidup. Karena sejak dia lahir sampai mamanya meninggal, dia hidup hanya dengan mamanya. Sampai dia pun memutuskan nggak mau pacaran karena dia sayang mamanya. Nah waktu mamanya sudah meninggal, dia ingin menghilangkan semua kesan. Maka dia pindah ke state lain. Dia cari sebuah perusahaan yang dia pikir cocok untuk dirinya. Dia dapat kerja di satu perusahaan. Ternyata di perusahaan itu dia hanya ketemu komputer. Dia tuh pengen ngomong dengan teman-temannya, pengen ngomong dengan bosnya. Tapi rata-rata mereka hanya berkata, "Don't call me, just email me." Dan itu bahasa sekarang ini, betul enggak? Don't call me, just email me. Just SMS me, send me message. Saudara, itu buat dia makin hancur hidupnya. Dia berkata, aku gak mau ketemu komputer ini, aku mau ketemu orang. Dia butuh touching itu. Akhirnya dia memutuskan dia mau mati aja. Tapi dia takut untuk bunuh diri. Dia makin dalam rasa depresinya. Akhirnya dia berani untuk ke pawn shop. Dia beli pistol. Ketika dia beli pistol itu, dia itu ragu-ragu beli tidak. Karena dia takut lihat pistol itu juga. Sampai yang punya toko itu heran karena orang ini selama sekian minggu berkali-kali datang ke tokonya hanya untuk pegang-pegang saja. Nah dia pegang-pegang itu karena dia ingin membiasakan untuk berani pegang. Akhirnya dia berani dan dia beli satu. Di rumah dia coba pegang, taruhkan lagi, dia belum ada isinya. Setelah dia yakin dia berani pegang pistol itu, dia mulai beli satu peluru. Dia mulai masukkan. Dia takut, dia lepas lagi. Dia memberanikan diri untuk satu peluru harus masuk. Akhirnya dia berhasil setelah sekian saat. Dia beli peluru yang kedua. Dia masukkan lagi. Dia putar-putar lagi. Dia otak-atik lagi. Sampai lengkap peluru itu. Maka langkah berikut, dia mulai coba masukkan ujung pistol itu ke mulutnya. Dia coba, tapi dia takut lagi. Dia taruh lagi. Berhari-hari dia latihan memegang pistol, masukkan ke mulutnya. Akhirnya dia berhasil. Maka klimaksnya, dia coba mau tekan pelatuknya itu, tapi dia takut lagi. Hari itu dia kembali ke kantor. Belum pernah dia ngalami itu. Pas dia masuk ke kantor setelah dia berhasil mulai tekan pelatuknya itu. Hari itu pertama kali setelah sekian bulan dia kerja di perusahaan itu. Entah terjadi apa, bosnya tepuk pundaknya. Pak. Hanya berkata, "How are you today?" Dia menceritakan di buku itu ketika bosnya tepuk pundaknya. Hanya berkata, "How are you today?" Beban depresi begitu berat. Dia cerita, hancur semuanya. Dan dia berdiri, dia lihat, aku tetap di kantor yang sama, di perusahaan yang sama, di meja yang sama, di komputer yang sama. Tapi apa ini? Dia rasa sesuatu yang lain. Dia pulang ke rumah, dia jadi benci dengan pistol itu. Dia kembalikan ke tokonya lagi. Nah, hari itu dia berpikir, aku ingin berikan sesuatu buat bosku. Karena tepukan tadi itu merubah hidupku semuanya. Nah, yang nulis kisah ini adalah bosnya. Jadi setelah dia dapat ide, besok pagi dia ke kantor. Dia memberikan present kepada bosnya
PlayStation. Dengarkan ini. Bosnya dapat PlayStation, pertama nggak tahu. Kenapa kamu kasih hadiah? Coba buka dulu. Begitu dibuka, bosnya kaget, sambil tersinggung, sambil rasa aneh. Kenapa aku dikasih PlayStation? Ini kan mainan anak-anak. Dia berkata bahwa aku pun bisa beli PlayStation ini. Kenapa kamu kasih? Akhirnya dia cerita. Kenapa aku berikan PlayStation? Karena bertahun-tahun dia cerita tentang hidupnya. Temanku satu-satunya adalah PlayStation ini. Aku gak pernah punya teman. Ibuku adalah satu-satunya orang yang bisa aku ajak bicara, yang lain tidak. Lalu dia cerita semua sampai kisah kemarin, ketika kamu tepuk pundakku ini. Kamu tahu, something happen in my life. Dan aku tahu, lah bosnya ini orang Kristen. Sejak itu, di seluruh cabang perusahaannya, dia ngajari the power of touching itu tadi. Ternyata sentuhan itu merubah hidup orang. Kenapa saya harus ceritakan ini? Saudara, tahun 70-an yang lalu, saya itu mencari sebuah jawaban. Dan hebat, hanya Alkitab bisa menjawab. Mungkinkah orang memeluk cuma dengan satu tangan? Coba jawab. Ayo jawab. Mungkinkah orang meluk cuma dengan satu tangan? Itu bukan meluk, merangkul. Beda. Kalau memeluk harus dua tangan. Nah, yang saya cari adalah begini. Coba, walaupun tidak semua kita punya anak, pasti tahu. Termasuk anak-anak remaja, pasti kalian tahu. Di tangan mana kita meletakkan kepala bayi kalau kita lagi gendong dia? Nah, coba, di tangan mana kalau kita menggendong bayi, kita letakkan kepala bayi itu? Nggak kidal loh, awas, jawab baik-baik. Walaupun nggak kidal, tetap diri. Ayo. Itu yang luar biasa. Aneh sekali, kenapa tidak ada manusia dimanapun bisa peluk bayi dengan kepala di tangan kanan. Itu nggak bisa. Coba aja. Coba saya rasakan saya. Walaupun nggak ada bayinya. Udah pernah teliti nggak? Tahun 76 saya meneliti itu sudah. Karena saya aneh sekali. Mengapa semua orang yang menggendong bayi harus kepalanya di tangan kirinya? Kenapa nggak tangan kanan? Dan gak ada yang memberitahu. Itu otomatis. Semua orang yang baru belajar gendong pun itu langsung tahu kalau kepala bayi harus tangan kirinya. Ini kenapa? Dan buat saya itu hal yang sangat hebat. Tahun 81 saya dapat jawaban secara ilmiahnya. Ya, karena saya tunggu. Saya kalau menemukan rahasia firman Tuhan, saya cari dua. Satu kebenarannya, yaitu Alkitab. Kedua ilmiahnya. Apa yang ditemukan manusia itu? Kenapa itu terjadi? Mari kita lihat Kidung Agung 2 ayat yang ke-6. Lihat itu, Kidung Agung 2, Song of Songs. Kidung Agung 2 ayat yang ke-6. Hebat sekali Alkitab. Di situ saya makin kagum. Masih ingat kita kemarin sudah belajar? Belajarlah dari siapa kata Tuhan Yesus? Anak-anak. Belajarlah dari anak-anak. Maka itu dalam semua kasus, anak-anak itu jadi guru buat saya. Dalam semua kasus, semua hal. Udah, Kidung 2 ayat 6. Ternyata itu yang Papa kerjakan. His left arm is under my head, and his right arm embraces me. Amin kan? Left arm. Jadi Papa itu kalau gendong kita, itu kepala kita di tangan kirinya, bisa bayangkan. Lalu tangan kanannya memeluk kita. Hebat nggak Alkitab itu? Barang itu aja ada ayatnya. Semua kita akan temukan ada di Alkitab.